Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu juga, nanti Q&A-nya di akhir. Nah, jadi apa itu social media marketing sih? Bedanya social media marketing dengan online marketing kan tadi udah dibahas juga. Jadi kita langsung masuk ke materi social media marketing. Nah, di sini sebelum kita masuk social media marketing, kita akan bahas dulu keuntungan social media marketing. Di Indonesia itu sendiri, social media marketing itu banyak banget keuntungannya. Pertama, pasti penggunanya banyak banget ya. Sekarang menurut catatan itu ada 190 juta pengguna sosial media di Indonesia. Kayak gitu. Kemudian gratis dan mudah digunakan ya. Jadi karena gratis jadi usernya akan banyak sekali gitu kan social media marketing. Yang ketiga, data-data yang dibutuhkan lengkap. Nah, data-data karena kegiatan marketing nggak cuma digital ya, kegiatan marketing apapun di offline, di online maupun lainnya, semua itu harus berangkat dari data. Kalau kita nggak punya data, kita nggak akan bisa akhirnya melakukan sebuah aksi atau kita nggak bisa melakukan pertimbangan apapun. Kita nggak bisa akhirnya melakukan menyusun strategi atau menyusun langkah kalau kita nggak punya data apa-apa. Jadi yang penting itu adalah dalam sebuah marketing adalah data. Nah, yang keuntungan, salah satu keuntungan di sosial media, datanya lengkap. Gitu kan, karena kalau kita daftar sosial media nih, misalkan Facebook, kita kan ditanya usianya berapa, rumahnya di mana, terus dia juga ngerekam kita daftarnya pakai apa nih, pakai website kah, daftarnya pakai aplikasi kah, atau pakai apa. Nah, jadi data-data itu nanti yang ditampilkan kepada advertiser atau pengiklan, seperti itu. Yang keempat, bisa mendapatkan semua jenis traffic. Nah, tadi traffic semua jenis traffic itu yang terkontrol, yang tidak dapat dikontrol ataupun traffic yang kita miliki, kita bisa semua dapat all in one di dalam sosial media, seperti itu contohnya. Misalkan menjalankan Facebook Ads, kita jadi punya traffic yang terkontrol. Terus kita melakukan sosial media manajemen yang rutin, regular posting terus-terusan, atau kita bisa endorse influencer, itu juga kita bisa lakukan di sosial media. Yang terakhir, misalkan kita punya followers gitu kan, kita punya page likes kayak gitu. Nah, itu adalah jenis traffic yang kita miliki kayak gitu. Yang kelima, meningkatkan loyalitas, keuntungannya itu. Jadi dengan adanya sosial media, user kita jadi tahu ya, user kita mana sih yang loyal dengan kita. Mana sih user kita yang mau mengikuti update kita kayak gitu. Jadi karena komunikasinya lebih intens, akhirnya user itu kan akan merasa kayak lebih dekat dengan kita. Contohnya user bisa langsung nanya di sosial media kita, gimana sih caranya begini, promo ini kayak gimana. Nah, jadi kita akan menimbulkan rasa loyal gitu dari customer kita akan merasa loyal dengan kita. Karena dia merasa ada tempat berlabuh lah ketika mereka bingung kayak gitu dengan adanya sosial media. Yang keenam, keuntungannya adalah biayanya relatif lebih murah dibandingkan beriklan dimanapun gitu, termasuk melakukan SEM atau SEO atau dan lain sebagainya, atau offline marketing. Nah, sebelumnya yang perlu dipersiapkan apa aja nih sebelum melakukan sosial media marketing gitu. Nah, di sini ada terbagi dua ya, pastinya ada alat dan medianya, kemudian ada tim-tim juga yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Yang pertama pasti teman-teman harus punya website. Karena website itu penting banget ya, terutama untuk kegiatan digital marketing yang pakai paid content kayak gitu, paid promote lah. Contohnya Facebook Ads atau Instagram Ads. Kalau teman-teman nggak punya website atau nggak punya aplikasi, mendingan bikin dulu sekarang secepatnya. Karena nanti kalau nggak ada, kita nggak punya data buat ngerekam kegiatan si user-user kita di conversion channelnya. Kayak gitu. Kalau cuma melakukan awareness atau iklan boosting di sosial media di Facebook gitu, akhirnya kita nggak dapat data apa-apa yang bisa dipelajarin di dalam situ. Karena kita nggak punya ya alat perekamnya di mana, karena kita nggak bisa ngotak-ngatik toolsnya Facebook kayak gitu. Kemudian yang pasti kita juga harus punya sosial medianya itu sendiri. Ya mulai bikin Facebook Ads, mulai bikin Facebook fanpage, bikin Instagram bisnis atau LinkedIn bisnis, Twitter, bahkan YouTube juga dibikin. TikTok juga sekarang mulai rame dimasukin banyak-banyak bisnis. Nah, dibuat aja gitu, ikut aja nggak ada ruginya untuk membuat karena itu gratis. Kemudian bikin chat platform. Chat platform itu adalah ya tempat untuk tanya jawab. Mungkin yang pasti sekarang yang umum dipakai adalah kan kayak WhatsApp atau Telegram kayak gitu ya. Atau aktifin juga Facebook Messenger-nya, LinkedIn Messenger-nya kayak gitu. Atau bisa juga pakai live chat di websitenya atau live chat di aplikasi teman-teman seperti itu. Yang terakhir, yang pasti teman-teman setelah punya aset-aset itu, teman-teman harus punya konten. Kalau teman-teman nggak punya konten, yang nggak ada yang bisa ditampilkan di sana di dalam aset-aset digital teman-teman kayak gitu.
Kemudian teman-teman nih harus punya tim nih, punya tim. Kalau teman-teman self founder nggak masalah, karena masih bisa dilakukan sendirian. Mungkin nanti kalau teman-teman udah mulai paham menjalani sendiri, mungkin mulailah rekrut tim kayak gitu. Jadi nggak usah bingung dulu di awal. Tapi ini propernya, layaknya itu kayak gini. Ada digital strategis, kemudian ada orang content manager yang mikirin konten apa aja yang perlu diposting, konten apa aja yang akan kita buat untuk menyampaikan informasi-informasi yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Ketiga adalah copywriting. Copywriter itu menerjemahkan dari keinginan content manager itu sendiri melalui tulisan kayak gitu. Yang keempat ada content maker atau mirip dengan desain grafis, fotografer atau videografer, itu masuknya content maker. Tugasnya copywriter dan content maker itu adalah menyampaikan maksud si content manager. Seperti itu. Yang terakhir ya pastinya adalah customer service. Oke itu. Nah, yang nggak kalah penting juga sebelum melakukan digital marketing adalah tentukan tujuannya dulu. Objektif kita tuh mau apa? Nah, sebuah objektif itu harus clear. Jadi jangan sampai teman-teman nanti tersesat mau melakukan kegiatan misalkan mau branding, tapi konten yang dibuat, terus iklannya, terus platform yang dipakai adalah platform-platform untuk melakukan konversi, kayak gitu. Jadi akhirnya tujuannya salah. Targetnya siapa, terus tujuannya apa, tapi caranya beda, caranya salah gitu. Jadi nggak akan ketemu gitu. Jadi dari awal sebelumnya tentuin dulu objektif teman-teman, tujuannya apa sih melakukan digital marketing ini. Nah, sebuah objektif itu harus clear. Jadi di sini saya bilang sebuah tujuan atau sebuah objektif melakukan kegiatan digital marketing memiliki karakter. Yang pertama harus sederhana dan mudah disampaikan. Misalnya nggak akan bisa nih kalau teman saya mau brand saya terkenal dan juga penjualan saya meningkat. Nah itu menurut saya itu udah sebuah objektif yang tidak clear, karena kalau mau branding aja, kalau mau konversi mau selling aja kayak gitu. Karena nggak bisa, nanti bingung kontennya mau jadi kayak gimana ya bikin kontennya mau brandingnya dapet tapi jualannya juga bisa. Jadi akhirnya kontennya ini bias gitu. Akhirnya kontennya ini nggak sampai call to actionnya nggak tersampaikan lah kayak gitu. Jadi sebuah objektif itu harus sederhana dan mudah disampaikan. Caranya coba aja teman-teman ngomong dulu kalau ditanya, tujuan lo apa sih buat melakukan ini? Kalau teman-teman menyampaikannya masih berbelit-belit, berarti itu belum clear kayak gitu. Tapi kalau bisa disampaikan dengan satu paragraf minimal, maksimal satu paragraf lah, itu berarti tujuan teman-teman udah sederhana. Mau menjangkau, saya mau branding untuk menjangkau orang-orang usia sekian, sekian, dan sekian. Nah itu udah clear kayak gitu. Jadi harus presisi dan akurat juga ya, kayak gitu. Kemudian memiliki indikator dan parameter. Karakter yang kedua itu adalah harus memiliki indikator dan parameter. Maksudnya itu apa indikator dan parameter? Harus memiliki nilai atau acuan. Acuannya itu apa keberhasilan si digital marketing ini? Misalkan acuannya adalah saya mau melakukan kegiatan selling dengan menghasilkan 10.000 penjualan. 10.000 penjualan dengan orang-orang dan menghasilkan penjualan ini sebanyak 10.000 menjangkau orang-orang dengan usia sekian atau orang-orang di Jabodetabek dan menghasilkan 10.000 penjualan, kayak gitulah gampangnya. Jadi objektif itu memiliki indikator ya. Contohnya sederhananya tadi harus mudah disampaikan dan memiliki indikator dan parameter. Agar apa? Agar teman-teman bisa mengulangi keberhasilan teman-teman atau bisa mengevaluasi ketika teman-teman melakukan kesalahan. Kalau teman-teman nggak punya indikator dan parameter kesuksesan teman-teman, nanti teman-teman akan bingung ketika mau mengevaluasi hasilnya. Ini kenapa kok jelek ya iklan ini? Kok iklan yang kemarin bagus, yang ini jelek? Nah, kalau teman-teman nggak tahu indikator keberhasilannya apa, kayak gitu. Indikator keberhasilannya apa dan apa yang membuat konten ini bagus, apa yang membuat iklan ini jelek, misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tahu indikatornya apa dan parameternya apa, teman-teman pasti akan bingung menentukan langkah selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman harus jelas dulu. Ini penting banget nih. Sebuah objektif harus clear, yaitu dengan harus sederhana dan memiliki indikator dan parameter. Kayak gitu. Nah, analisa. Di sini kita masuk ke dalam analisa. Di sini sebelum kita melakukan digital marketing juga kita coba harus berpikir nih, coba kita evaluasi diri atau kita coba bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Bahasanya kita mentadabur diri lah gitu. Jadi coba berpikir sebentar. Pertama kita bertanya dulu kepada diri kita. Jadi siapa target market kita gitu kan? Siapa nih orang-orang yang mau kita target nih? Misalkan teman-teman bikin aplikasi buat ibu rumah tangga, bikin startup ya, bikin produk lah ya, bikin produk untuk ibu rumah tangga. Oke, jadi targetnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu yang seperti apa? Nah, seperti apa ibu rumah tangga? Seperti apa nih? Bisa ibu rumah tangga karena banyak ibu rumah tangga yang
yang anaknya 10, misalkan anaknya 2, yang anak ibu rumah tangga yang usianya sekian, tinggalnya di sini. Nah, itu masing-masing persona gitu, Kak. Masing-masing persona dari si target itu berbeda-beda. Jangan sampai teman-teman salah nyasar, pokoknya ibu-ibu aja. Nah, ibu-ibu kan macam-macam. Contohnya kayak gini, teman-teman mau bikin aplikasi yang harganya, teman-teman bikin aplikasi, fiturnya adalah misalnya bisa nyalain matiin AC misalnya, kayak gitu, matiin AC gitu. Nah, sorry to say, misalkan kalau yang ibu-ibu yang penghasilannya di bawah rata-rata, kan rumahnya nggak ada AC-nya di rumahnya, belum tentu ada AC gitu di rumahnya. Jadi itu udah pasti salah gitu. Nah, dari awal teman-teman tentuin dulu targetnya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi atau misalkan aplikasi aplikasi untuk tadilah untuk mengatur AC. Tapi misalkan teman-teman target orang-orang di Sumedang misalnya. Kayaknya di Sumedang udah dingin deh. Jadi jarang orang yang pakai AC kayak gitu kan contohnya. Jadi nah itu hal-hal kayak gitu juga perlu ditentuin dari awal. Teman-teman jangan sampai salah targetnya. Yang kedua, siapa kompetitor Anda gitu kan. Siapa kompetitor kita nih? Nah, kalau teman-teman yang di startup pasti kan pernah diajarin tuh, pernah belajar lah tentang bikin competitive landscape kayak gitu kan. Diukur tuh. Jadi atau kompetitor landscape-nya siapa aja kompetitor kita kayak gitu kan. Keunggulan kita tuh apa gitu kan dibanding kompetitor. Apa nih keunggulan, apa perbedaan kita dengan kompetitor. Nah, itu harus dipikir juga. Jadi jangan sampai kita ngerasa oh udah kita nggak punya kompetitor, jangan sampai kayak gitu. Karena market share kita pasti akan terbagi dengan kompetitor. Nah, bagaimana caranya kita berpikir untuk masuk ke dalam marketnya kompetitor, ataupun kalau enggak kita jangan sampai beririsan atau overlapping dengan market kompetitor kita. Pilihannya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu siapa kompetitor kita. Kompetitor secara head to head ataupun tidak. Misalkan head to head itu adalah produknya sama, layanannya sama, itu head to head. Tapi bisa jadi produknya beda tapi marketnya yang disasar sama kayak gitu. Nah, itu harus teman-teman perhatiin juga. Kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman harus tahu value bisnis produk atau produknya dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu kan, teman-teman pasti dari awal pas bikin startup itu pasti teman-teman harusnya bikin namanya value proposition canvas, jadi gitu kan. Apa itu siapa segmen kita, terus apa painkillernya apa nih masalah-masalah dari si target market kita apa yang sekarang, terus solusi yang mereka gunakan sekarang apa. Kemudian untuk menjawab semua masalah dan solusinya tadi, kira-kira kita harus membuat produk apa. Nah, kan kurang lebih value proposition canvas itu seperti itu kan kayak gitu. Nah, teman-teman bikin dulu, tentuin keunggulan kita dibanding yang lain itu apa. Harus cari satu angle atau cari satu posisi yang bisa bikin teman-teman unggul dibanding yang lain, seperti itu. Nah, yang keempat, harus ketahui dulu posisi bisnisnya kita. Ini posisi bisnis di sini maksudnya apa? Secara teman-teman ketika secara keuangan, secara ini dari banyak hal ya. Misalkan, oh kita mau nih menarget 1 juta orang, misalkan. Nah, ketersediaan produk kita udah sesuai belum? Platform kitanya udah mampu mumpuni gak ketika 1 juta orang terdaftar? Ketika ada permintaan sebanyak 1 juta user misalnya. Nah, itu juga harus tahu ketika misalkan oke, kita mampu nih 1 juta platform, tapi misalkan harus ada pengembangan ini dan ini misalkan. Nah, secara finansial teman-teman udah siap belum untuk membangun platform ini gitu. Platform ini merekrut tim IT, tim developer dan lain-lain. Ya gitu. Sampai akhirnya pun secara branding, misalkan posisi brandingnya gimana? Branding kita dibanding kompetitor, oh misalkan ada kompetitor yang sama yang main, kita mah jauh dibanding kompetitor misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman harus sadar juga posisi kita dibanding kompetitor seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah, ngerasa udah nih kita udah melakukan semua cara bla bla bla, karena tidak diukur dari awal berjalannya, tidak terukur, tidak tahu kita di mana dan tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi akhir itu. Oke. Selanjutnya, makanya kita perlu melakukan riset. Nah, di sini saya kasih sedikit riset insight bagaimana caranya melakukan riset market dan potensi kita di market lah kayak gitu. Jadi sebenarnya di digital marketing kita itu bisa melakukan riset dengan banyak cara. Apa aja pertama yang perlu kita analisa? Yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa market kita dengan cara usianya berapa, lokasinya apa, di mana, pekerjaannya apa. Itu kita melakukan riset berdasarkan demografinya.
Kemudian teman-teman harus tahu juga nih, teman-teman harus tahu juga perilaku atau behaviors dari target market kita gitu kan. Perilakunya mereka seperti apa sih biasanya? Kayak biasanya mereka cocok gak sih kalau mau beli sesuatu check outnya di website atau mendingan dikasih WhatsApp atau mendingan dikasih aplikasi. Nah, kita harus tahu ketika kita udah tahu perilakunya mereka, jadi kita nanti tahu bagaimana caranya melakukan edukasi ke mereka dan konten apa yang cocok untuk mereka. Seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga nih interest gitu, ketertarikannya mereka tuh apa sih? Ketertarikannya mereka apa? Mereka lebih tertarik melakukan apa kayak gitu kan, sukanya hobinya apa. Nah, dengan kita tahu hobinya apa, sering nongkrongnya di mana, makannya apa, atau menyukainya apa, fashionnya apa, jadi kita tahu nanti, oh kita bisa ngebayangin, oh kira-kira target market kita seperti ini, usianya sekian, penghasilannya sekian, tinggalnya di sini, rumahnya di sini kayak gitu. Kemudian kita juga harus melakukan riset kompetitor itu apa keunggulan mereka tuh apa, dan mereka lokasinya di mana, bagaimana caranya mereka mendrive solusi mereka gitu. Dan selanjutnya lakukan juga riset berdasarkan kata kunci. Kata kunci yang sering dicari di Google, di search engine misalnya. Salah satu search engine ada Google. Misalkan kita mau menarget mau menarget tadi misalkan aplikasi sayur mayur, misalkan aplikasi jual beli sayur gitu. Kita coba lihat dulu di Google di daerah Jabodetabek yang cari aplikasi sayur atau cari tempat jual sayur atau cari distributor sayur banyak gak gitu kan. Kalau banyak, nah berarti kita bisa mainkan gitu. Kita bisa mulai menarget audiens itu seperti itu. Nah yang terakhir itu berdasarkan medianya, kita harus tahu dulu media-medianya yang digunakan oleh kompetitor itu apa. Terus media ini banyaknya audiens seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kita harus melakukan riset-riset mendalam untuk sebelum akhirnya kita melangkah maju melakukan aksi atau mengeksekusi strategi digital marketing kita. Kayak gitu. Nah, ini belum mulai melakukan digital marketing nih, udah pusing kan gitu ya. Udah banyak ya. Karena emang gitu, daripada nanti akhirnya kita buang-buang biaya, kita buang-buang anggaran dan kita buang-buang waktu dan gak ada hasilnya, lebih baik dari awal risetnya dan persiapannya banyak. Karena emang saya pun pribadi seperti ini, melakukan persiapan di awal sebelum akhirnya melakukan kegiatan, menganalisa, kemudian menentukan strategi, merancang konten, akhirnya baru mulai menjalankan iklan. Seperti itu. Nah, ini jadi flow-nya kalau kita summary atau kita ringkas dari awal. Pertama kita harus melakukan analisa dulu. Menganalisa bisnisnya kita, semuanya bisnisnya kita dan perilaku dan lain-lain sebagainya. Setelah kita menganalisa, kita harus menentukan target audiensnya. Target audiensnya siapa kayak gitu kan. Setelah dapat target audiensnya seperti apa, kita cari relevansinya nih, yang cocok nih dengan audiensnya kita tuh kayak gimana sih, berdasarkan kontennya seperti apa, terus aplikasi kitanya juga harus kayak gimana, UI UX desainnya gitu ya, si aplikasinya seperti apa UI UX desainnya kayak gitu kan, atau platformnya kayak gimana, kemudian akhirnya tentuin dulu campaign-nya. Campaign ini mulailah buat sebuah campaign gitu. Campaign ini semua ini akan tersampaikan dengan cara apa ya campaign-nya, dengan video kah, atau dengan tulisan kah, atau dengan foto kah, atau dengan apa. Nah, setelah campaign-nya jadi, kita tentuin placement-nya. Kira-kira placement-nya mau di mana nih? Kan nggak mungkin kalau kita mau naruh gambar tapi di YouTube kayak gitu kan. Mau target tadi lah, mau target ibu-ibu tapi kita target tapi di TikTok misalnya, bisa aja sih. Cuma misalkan ibu-ibu yang aplikasi kita adalah ibu-ibu, aplikasi untuk ibu-ibu yang mau beli sayur gitu. Tapi kita ngiklannya di LinkedIn misalnya, kayaknya kan nggak cocok kayak gitu. Nah makanya di mana? Nah placement itu maksudnya placement itu adalah tempat atau platform yang cocok untuk menyampaikan campaign kita, mendistribusikan campaign kita. Selanjutnya dari situ kita analisa, kita evaluasi, kita punya database, karena kita punya database, analisa, evaluasi, dan balik lagi ke awal sampai akhirnya kita menemukan winning campaign kayak gitu. Benar-benar mendapatkan cara yang cocok dan cara yang tepat untuk menghasilkan traffic sesuai dengan objektif yang kita tuju seperti di awal. Nah, terakhir nih saya sedikit studi case dah. Studi case sedikit. Coba sebentar saya minum dulu. Nah,
Oke, saya lanjut lagi. Jadi saya di sini saya mau kasih contoh studi kasus. Jadi di sini saya punya contoh. Jadi ada namanya Razer. Razer ini hardware gaming lah. Contohnya hardware gaming lah. Ini buat mungkin cocok lah buat teman-teman startup. Kan ada juga yang bikin startupnya basisnya aplikasi, platform ataupun ada juga IoT. Kayak gitu kan. Nah, udah gitu. Nah, ya kayak gitu. Nah, misalkan mereka mau mulai mengembangkan, coba bentar. Oke. Di sini contohnya adalah aplikasi Razer ya. Aplikasi Razer ini dia mau coba ekspansi ke Indonesia gitu kan. Sebelum dia mengekspansikan, dia harus riset dulu nih. Riset dulu di Indonesia. Di Indonesia gimana nih ke perilaku pasarnya kayak gimana. Terus behavior personanya kayak gimana nih, customer personanya di Indonesia kayak gimana. Cocok gak ya kalau si Razer ini mengembang akhirnya dia ekspansi ke Indonesia kayak gitu. Nah, di sini studi kasusnya ya adalah hardware gaming ini. Nah, yang pertama dia lakukan misalkan contohnya adalah dia riset dulu di Google Trend misalkan. Di Google Trend dia cari misalkan yang relate dengan si produknya dia. Karena produknya adalah hardware gaming. Coba dia lihat di Google Trend, contohnya saya kasih contoh di sini adalah Dota 2. Kayak gitu kan. Ini adalah Dota 2, kalau dilihat di teman-teman di sebelah kiri kursor saya kalau ada, di situ saya masukin kata kunci Dota 2. Karena Dota 2 ini lumayan banyak penggunanya dan penggunanya itu pemainnya itu adalah orang-orang yang lebih ada intelektual lah kayak gitu. Jadi mereka suka hardware gaming gitu kan. Kalau dia nargetnya pemain-pemain yang di warnet kayaknya kurang cocok karena yang mainnya juga di warnet nggak di rumah kayak gitu kan. Jadi saya kasih contohnya mereka nyari datanya Dota 2. Nah, di Dota 2 sendiri ini lumayan tinggi pencariannya selama 12 terakhir itu dari beberapa kota di Jogja, terutama di Yogyakarta, terus di Pulau Riau gitu, di Kepulauan Riau. Kemudian ada juga di Sulawesi Utara, kemudian di Kalimantan kayak gitu kan, dan Banten. Nah, mereka berangkat dari situ dulu. Jadi akhirnya buat mereka mapping marketing di kota mana mereka lebih bagus untuk buka gudang seperti itu misalkan kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu mereka lakukan adalah mereka melakukan riset berdasarkan kata kunci. Ada banyak gak sih pencarian kata kunci? Kata kunci apa yang banyak dicari nih gitu kan? Biar mereka nanti buat nentuin stok apa ya kira-kira yang kita kirim ke Indonesia lebih banyak misalkan. Ternyata berdasarkan kata kunci itu lebih banyak itu yang mereka nyari yang relate gitu dengan produk yang mereka adalah mouse gaming murah gitu misalnya keyboard gaming murah. Nah, itu ada 1.000 sampai 10.000 pencarian kayak gitu. Nah, kemudian di keyboard gaming ada 1.000 sampai 10.000 pencarian. Kemudian kompetitor, berdasarkan kompetitor mereka cari juga Sades, misalkan Sades kompetitornya. Ternyata ada 100 sampai 1.000 pencarian terkait Sades gitu. Ada juga pencarian 1.000 sampai 10.000 pencarian terkait laptop Razer. Nah, kalau kita mengacu ke data ini, ke kata kunci utama, itu belum tentu kita akhirnya jadi yakin, wah ternyata dikit banget ya yang nyari mouse gaming di Indonesia atau mencari keyboard gaming di Indonesia. Kayak gitu kan. Makanya kita harus tahu juga, kita harus melihat dari segala sisi. Ternyata ada kata-kata kunci yang kita sebut namanya cousin keyword atau kata sepupu lah. Jadi kata kuncinya nggak direct, nggak langsung, tapi relate, tapi berhubungan. Misalkan di sini contohnya tadi adalah Dota 2. Itulah kenapa alasan saya pilih Dota 2, Dota 2 dan Counter Strike misalnya, CS:GO bahasanya. Nah, yang main Dota 2 udah pasti kan pakai laptop. Nggak mungkin yang main Dota 2 pakai handphone gitu. Makanya di sini Dota 2 ternyata pemain Dota 2 itu di Indonesia ada 100.000 sampai 1 juta orang yang mencari tentang Dota 2 lah di internet. Nah, diasumsikannya juga kita berasumsi ini masih asumsi. Diasumsikannya juga ada sekitar segitu orang juga yang menggunakan yang main Dota. Yang pasti mereka menggunakan komputer dan pasti mereka membutuhkan hardware gaming. Kan tertarik dengan produk hardware gaming. Makanya kita jangan melulu menarget audiens yang direct gitu. Bisa juga kita lihat juga apakah ada kata kunci atau audiens yang tidak direct tapi berhubungan dengan hal tersebut kayak gitu.
Kemudian ini kita juga bisa riset berdasarkan kata kunci gitu ya. Berdasarkan ketertarikan. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Contohnya ini adalah data Facebook Audience Insight sih. Kita bisa lihat juga data Audience Insight. Ternyata di Audience Insight itu lebih banyak orang-orang yang berkomunitas di Dota Talk gitu, di kategori pencariannya kayak gini. Terus ini ada Dota 2 juga launch tempat ngobrolnya. Kemudian ada beberapa tim-tim Dota di sini. Kalau saya kasih lihat gitu, ada tim-tim Dota, ada informasi-informasi tentang Dota. Nah, kayak gitu. Kemudian berdasarkan usianya juga kita bisa lihat demografinya. Nah, ini adalah demografi yang muncul adalah demografi orang-orang yang mencari kata kunci Dota tuh. Di sini ada di sebelah kiri bawah ada interest orang-orang yang tertarik dengan Dota 2. Ini adalah data di Facebook Audience Insight. Gitu. Ternyata orang-orang yang tertarik dengan konten Dota 2 di Facebook dan Instagram itu dominannya 16% wanita dan 84% pria. Usianya mayoritas adalah 18 sampai 34 tahun kayak gitu kan. Ada juga bahkan yang sampai 44 tahun kayak gitu. Jadi tadi akhirnya si Razer ini nggak lagi menarget hardware gaming, nggak lagi menarget audiens atau ada customer yang tertarik dan dengan kata kunci hardware gaming. Dia malah sekarang menarget audiens dengan kata kunci Dota 2 seperti itu. Nah, itu sih akhirnya jadi jangan sampai teman-teman terjebak dalam satu asumsi lah sebelum teman-teman meriset dan memvalidasi asumsi teman-teman seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan analisa seperti ada Google Analytics, ada Keyword Planner, ada Facebook Insight, ada Facebook Pixel, ada Facebook IQ, ada Facebook Analytics juga. Kemudian ada Instagram Insight, dan ada Uber Suggest, Hotjar, Google Trends, Google Think, dan lain sebagainya. Bisa juga dimanfaatkan dengan meriset langsung di audiens di tempatnya, misalkan bisa dengan validasi langsung ke usernya dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya di sini ya tadi teman-teman juga bisa lihat contoh adalah competitor landscape ya. Jadi bisa teman-teman lihat dulu di sini keunggulan teman-teman apa, terus posisi teman-teman di mana dibanding kompetitor kayak gitu. Nah, oke. Mungkin sampai situ dulu untuk perancangan, untuk analisa dan penentuan strategi. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Sebelum selanjutnya saya masuk ke dalam perencanaan konten. Mungkin Mbak Ayu boleh dibantu, Mbak? Oke, nah tenang aja Mas, karena kita udah ada 7 pertanyaan rupanya. Oke. Oke, kalau gitu saya baca dari yang paling atas dulu ya. Ini pertanyaannya dari Kanova Arya Kirana. Hai Kak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana tips memahami pixel, Facebook Ads, dan SEO untuk pemula. Terima kasih. Oke, Mbak. Dijawab satu-satu apa? Jawab satu-satu aja ya, Mbak? Satu-satu dulu aja kali ya. Oke, mengenai tips memahami pixel FBS dan SEO untuk pemula. Oke, gimana ya sederhananya? Ini soalnya ini agak susah dijelasin susah emang nggak sederhana sih gitu. Terutama pixel Facebook gitu ya. Yang perlu dipelajari pertama adalah sebelum memasang pixel itu harus tahu dulu namanya customer funnel lah. Karena pixel itu dibuat emang untuk merekam funnel si customer kita. Jadi customer kita setelah melihat iklan, dia klik ke website, dari website itu mau kemana, mau diarahin kemana, dan kemana. Nah, nanti funnel-funnel itu kita sesuaikan juga dengan aplikasi kita atau dengan platform kita kayak gitu. Nah, mungkin yang setelah udah tahu itu, kita harus pelajari juga tentang matrix gitu. Tentang bagaimana cara membaca matrix di Facebook sendiri, tentang apa itu engagement, atau apa itu klik, apa itu relevansi score dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajarin. Nah, kalau saya bahas di sini itu lumayan panjang sih kayak gitu. Nah, kalau SEO sendiri mungkin itu untuk pixel Facebook saya bisa jelasin segitu aja karena selebihnya teknis sih, lebih banyak ke teknis. Nah, kalau SEO sendiri itu gampangnya sederhananya kayak gini. SEO itu kayak misalkan setelah teman-teman misalkan kayak gini gampangnya. Kalau teman-teman saya tanya misalkan siapa deh kata mutiara siapa yang paling, atau jangan kata mutiara, siapa orang yang
siapa orang yang sering bikin kata mutiara misalnya. Mungkin di beberapa teman-teman akan di otaknya akan adalah Mario Teguh gitu kan. Oh Mario Teguh nih, atau siapa YouTuber, siapa host di Indonesia misalkan host YouTuber misalkan, YouTuber siapa di otak misalnya Hatta Halilintar nah kayak gitu. Nah, sebenarnya cara kerja SEO itu seperti itu. Cara kerja SEO itu seperti itu. Jadi cara kerja SEO itu semakin banyak disebutin sama orang. Jadi reputasinya dia semakin tinggi. Reputasinya dia semakin tinggi, jadi Google atau search engine akan menganggapnya ini loh yang kalian maksud misalkan. Karena tadi karena orang sering nyebutin adalah kata-kata mutiara adalah Mario Teguh yang bagus, Mario Teguh yang bagus misalkan. Atau misalnya tadi YouTuber Atta Halilintar banyak orang yang nyebutin itu, akhirnya di mindset kita terbangunlah adalah Atta Halilintar gitu kan. Nah sama cara kerjanya robotnya atau algoritmanya search engine pun seperti itu, semakin sering disebutin sama website lain atau platform lain, sering direkomendasiin sama orang, akhirnya si search engine ini memutuskan bahwa misalkan si platform ini adalah aplikasi jual beli sayur tuh adalah ini misalnya. Mungkin cara kerjanya seperti itu gampangnya. Sederhananya sih seperti itu. Mungkin semoga aja menjawab pertanyaannya. Oke, kalau ada yang masih ditanyain, Kak Nova bisa tanya lagi ya. Next, ini seputar growth hack dari Vanjil Semana. Share strategi growth hack dengan digital marketing dong, Kak. Oke. Sebenarnya kalau growth hack sih gampang susah sih. Jadi gampangnya kalau harus dicoba dulu sih, jalanin aja dulu. Nanti teman-teman pasti tahu kan cost akuisisinya berapa. Nah, setelah udah tahu cost akuisisinya berapa, terus aja lakuin. Cost akuisisi itu malah bisa lebih murah, bisa makin murah dah. Kalau udah kontennya semakin cocok, terus relevan skornya juga semakin tepat, kemudian audiensnya juga conversion rate-nya tinggi, itu biayanya akan semakin rendah. Nah, ketika udah dapat biaya terendah-rendahnya, ya udah scale up aja budgetnya, langsung aja gede-gedein segede-gedenya. Mungkin kayak gitu. Mungkin lebih gampangnya kayak gitu sih. Nah, kalau pertanyaan berikut ini seputar konten nih yang bakalan dijelasin setelah ini ya, Mas ya. Gimana, mau dijawab sekarang atau disimpan dulu? Ya, simpan dulu, Mbak. Simpan dulu kali ya, karena seputar konten ini bakalan dijelasin setelah sesi Q&A yang pertama ya. Jadi Kak Haris Kanso, nanti ditunggu ya. Nah, kalau ini pertanyaan dari Kak Hans Jovian, tahu perilaku customer-nya dari mana ya? Tahu perilaku customer-nya dari mana ya? Nah, ini kalau teman-teman startup pasti pernah tahu namanya tadi customer validasi ya, customer validation. Itu kan. Ini teman-teman bisa lakukan survei langsung, terjun langsung ke lapangan, tanya-tanya orangnya langsung. Kita ambil sampel data aja misalkan 10 orang atau terserah, semakin banyak semakin bagus kayak gitu kan. Bisa terjun langsung tanya-tanya, misalkan audiensnya ibu-ibu tadi, tanya ibu-ibu, Bu, benar gak sih kalau beli sayur sekarang ribet? Benar gak sih kalau PSBB ini beli sayur jadi susah kayak gitu, atau mau belanja ke pasar takut misalnya. Nah, itu kita coba aja kita bikin risetnya, kita bikin surveinya, atau bisa juga dengan cara kalau nggak mau ribet, misalkan bikin form aja, bikin kuesioner kayak gitu, kuesioner, form, Google Form atau apa yang gratis juga bisa. Masukin pertanyaannya, kemudian iklanin atau share ke teman-teman atau share ke customer audiens yang kita tuju kayak gitu sih. Mungkin gampangnya kayak gitu. Nah, jadi mau cerita dikit nih teman-teman. Ya silakan. Di inkubasi itu ada tahapan pra-incubation. Pra-incubation ini di Dilo ada tahapan namanya idea validation. Jadi selama beberapa bulan, 1-2 bulan tuh, mereka tuh fokus untuk ngevalidasi ide mereka. Salah satunya adalah wawancara si customer-nya. Kayak yang tadi Mas Fahmi ceritain, bisa dengan survei, bisa dengan isi form. Nah, itu biar kita bisa tahu tuh, salah satunya adalah behavior si customer-nya. Gitu kurang lebih teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Pras Andrias. Halo Kak, izin bertanya, untuk mendapatkan insight dari kompetitor dan menganalisis keyword yang paling banyak diminati itu gimana? Nah, kalau ini berdasarkan asumsi. Suara saya ada 2 ya? Enggak, aman kok Mas, 1. Oh, ya. Kalau yang ini pertama harus asumsi dulu. Jadi ya tadi sebenarnya kita semua itu berangkat dari asumsi. Jadi ini emang hal-hal yang non teknis kayak gitu. Hal-hal yang non teknis.
Jadi teman-teman berasumsi dulu karena teman-teman kan tadi punya bikin produknya pasti berangkat dari asumsi kan. Asumsi terus divalidasi. Nah, ketika memvalidasi ini sebenarnya sama dengan menganalisa keyword gitu. Misalkan tadi kayak berapa banyak ya orang yang nyari sayur ya di Google kayak gitu kan. Misalkan berapa banyak orang yang nyari sayur di Google di kota Jakarta misalnya. Ya udah, berangkat aja dari situ. Terus biasanya apa yang dicari ya? Kita asumsi aja dulu. Misalnya kalau kita balik ke diri kita sendiri, kalau saya mau nyari aplikasi sayur biasanya ngetik apa sih di Google misalkan aplikasi sayur terbaik. Nah, catat satu aplikasi sayur murah, catat dua. Nah, udah gitu teman-teman cari di Google keyword planner lah, misalkan di Google keyword planner cari ada berapa sih search volume-nya kayak gitu. Terus volumenya tinggi gak ya kayak gitu dan lain sebagainya. Setelah itu cara teman-teman cari source volume-nya, teman-teman emang enaknya divalidasi setelah itu. Ya makanya di sini ada burn cost-nya atau sunk cost lah, biaya-biaya yang dibuang buat melakukan riset sebenarnya itu kan kayak gitu. Nah, setelah itu validasi nih, benar gak nih target-target yang tadi udah sesuai dengan aplikasi teman dalam website atau ke dalam aplikasi teman-teman. Data-data itu direkam oleh si Google Analytics biasanya atau Facebook Pixel. Direkam. Nah, si Google Analytics terutama itu merekam data-data keyword-keyword yang terekam, misalnya keyword-keyword yang dipakai user kita akhirnya bisa sampai ke dalam website atau ke dalam aplikasi kita. Nah, dari data-data itu semakin valid dan semakin valid lagi kayak gitu sih mungkin. Bayu di mute itu, Mbak. Sari. Mas Fahmi barangkali mau minum dulu? Ya boleh ya dikit ya, Mbak. Boleh, minum dulu deh. Ya ampun, seru banget ya tadi ya bahasannya ya. Terus langsung sesi Q&A juga, keren nih. Ini tenggorokannya pasti membutuhkan air ya. Siap. Siap, lanjut aja Mbak, boleh Mbak, lanjut.